Kadang-kadang pebisnis ya cuma hanya menaruh pelayan, dia taruh orang, tapi tidak orang yang benar-benar diajarkan kemampuan melakukan menyapa orang lain. Keramahan seseorang akan berdampak kepada penjualan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih sama Coach Arif mengenai pernah nggak sih teman-teman ketika datang ke coffee shop pengennya beli minumnya satu aja, tapi tiba-tiba ketika lagi ngomong sama baristanya tiba-tiba jadi beli makanan sekalian ataupun minumannya jadi dua. Itu kenapa bisa terjadi ya? Apa yang menyebabkan kita mengambil pilihan tersebut ya? Nah, hari ini aku mau bahas nih bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Arif. Yes, halo. Halo Coach, sehat Coach? Mudah-mudahan, cuman agak batuk. Agak batuk Coach, tapi udah minum obat kan Coach? Udah. Alhamdulillah, semoga membaik batuknya. Amin, amin. Coach, hari ini aku mau nanya nih Coach. Biasanya kan kalau aku mau nongkrong di coffee shop gitu ya Coach ya, niatnya mau beli satu item minuman aja. Tapi ketika sampai di baristanya, tiba-tiba aku tuh kayak jadi beli makanan atau tambah item yang lain. Itu apa karena kita nggak fokus atau emang cara ngomong baristanya yang bisa memahami pikiran kita dan jadinya kita iya atau gimana sih Coach sebenarnya? Nah gini, jadi kalau kita ambil contoh yang paling gampang, seperti ada sebuah kayak di Starbucks lah, Starbucks. Sebenarnya menurut gue yang paling pelayanan yang paling menarik itu menurut gue Starbucks. Kenapa emang Coach? Menurut Coach karena Arif? Pertama, dia itu menghafal orang, muka banget. Hafal nama? Hafal muka, kalaupun nggak nama dia hafal muka. Wow. Nah ini gue ambil contoh gitu ya Starbucks ya. Jadi ini gue ngomong Starbucks dulu sebentar karena ini ramah. Saya mau cerita lagi yang berbeda. Cuman ini habis ini nanti biar dapat pembelajaran ya, dapat pembelajaran. Saya kebetulan beberapa waktu lalu sempat makan di salah satu restoran. Nanti ini akan dikupas topik khusus guys. Saya bikin topik khusus ini tentang ini. Oke, boleh Coach. Jadi ketika makan di restoran ini adalah restoran yang udah keempat atau kelima kali saya datang. Dan lucunya orang ini kayaknya masih nggak ngeh sama saya loh. Oh, cuek gitu ya? Padahal pelayan yang sama, orang yang sama, senyum aja juga kagak. Terus kemudian masih ada kadang-kadang dia sampai nggak bisa bedain saya pergi sama siapa, datang sama siapa pun mereka ignore. Oh, nggak peduli. Nggak peduli. Kenapa saya baru ngehnya? Gara-gara pas datang yang keempat kali apa kelima kali saya datang, kemarin ada satu sepasang kakek nenek datang, dia di belakang saya, dia tahu bahwa saya nggak ngobrol sama kakek nenek itu juga. Ketika pembayaran juga di mana-mana kan pasti kan nggak mungkin dong saya duluan terus kakek nenek belakangan kan nggak mungkin dong. Kan logikanya gitu ya. Jadi orang ini nggak nanya nggak apa. Pas saya mau bayar bon dia bilang, ini masuk bapak ya? Loh kok lucu? Ke kakek nenek pun dikonfirmasi, bapak ini masuk sini ya? Enggak, loh kok lucu? Iya, aneh sih. Itu saya sebel banget sih, gue sebel banget sih. Nah tapi balik lagi maksudnya apa? Nah ini yang kadang-kadang yang tidak dimiliki oleh sebuah pebisnis. Kadang-kadang pebisnis ya cuma hanya menaruh pelayan, dia taruh orang, tapi tidak orang yang benar-benar diajarkan kemampuan melakukan menyapa orang lain. Dan itu yang tidak dilakukan oleh beberapa industri, sedangkan itu dilakukan oleh sangat bagus oleh Starbucks. Dan juga saya sempat memperhatikan itu juga bagus di Hadilau. Hadilau, ya walaupun saya dapat juga kemarin kejadian ada yang menarik juga di Hadilau ya, tapi ini gambaran yang saya mau kasih gambaran dulu bahwa konsepnya dulu apa. Jadi ketika dia orang datang minimal bilang, bapak, atau udah selamat lama datang nih, gitu nggak sih Coach? Ya atau kalau selamat datang, udah lama nih nggak datangnya di sini dan sebagainya. Minimal itu gitu ya. Nah atau harusnya kalau misalkan ke orang baru, saya pernah ya coba datang ke Starbucks tempat lain, saya datang dia langsung ngomong, halo selamat datang pak. Ya, Pak, biasa pesan Starbucks pesan apa, Pak? Nah, kayak gitu bisa juga, itu menyapa. Nah, setelah biasanya menyapa orang yang ramah, senyum, dan sebagainya, maka otomatis saya akan menjadi jatuh hati, dan ketika mereka bujuk saya makanan apa lain pun, kemungkinan besar saya menjadi iya juga gampang. Kenapa? Karena pelayanannya. Service excellent. Saya ambil contoh lagi nih, contoh ini menarik nih. Ini kejadian di Pasar Majestic lah, baru kemarin kejadian nih. Saya di Pasar Majestic nih. Begitu di Pasar Majestic datang, dia bilang gitu, ketika istri saya ngelihat dia mau cari kebaya modern ya, dia buka satu-satu kebayanya. Ketika dibuka kebayanya satu-satu, istri saya cuma nanya, ada nggak yang ukuran besar buat anak kami kan? Anak saya kan agak besar tuh badannya. Tahu nggak langsung orangnya? Oh ada, tunggu sebentar ya.
diambilin kursi, ibu bapak duduk dulu di sini. Saya masih menganggap itu normal karena dia mau lagi mencari kan. Tapi ada yang menarik ketika istri saya pergi ke tempat sendal. Jadi kita pergi ke tempat sendal. Ketika di tempat sendal, istri saya mau beli ada sendal, sepatu dan sebagainya. Dan ini yang menarik sama dia, sambil ngeliat-liat gitu ya. Dia orangnya ngomong, "Kakak, duduk aja dulu di sini Kak sambil ngeliat-ngeliat." Gitu kan, dia bilang gitu kan. Saya tahu ini strategi apa. Apa coach yang membedakan deh emang? Begini, ketika ditaruh kursi suruh ngeliat-ngeliat, maka kita kan tadi ngeliatnya dari atas tuh ke bawah. Iya. Begitu duduk kan menjadi sejajar semua dong. Iya. Etalase, ya kan? Nah, ketika duduk di bawah, saya merasa nyaman. Saya bilang gini, saya sampai bercanda gitu kan ibu-ibu. Wah, ini bagus ya, ini bagus. Oh, ibu nggak tahu rahasianya, Bu. Gue ketawa kan. Rahasianya karena tempat duduk ini, kita ketika sudah duduk, Bu, pasti kita jadi belanja, Bu. Ketawa orangnya di belakang kan, sing jualan. Tuh, lihat masnya tuh. Karena sing jualan dia ketawa senyum. Iya, strategi dong katanya gitu. Tapi maksudnya kenapa menunjukkan? Keramahan seseorang akan berdampak kepada penjualan. Ya, walhasil istri saya pulang bawa satu. Beli ya berarti. Beli, ya, tapi memang di sayangnya istri dia cuman hanya ngomong tentang satu sendal, padahal istri saya lagi ngincar sendal lain. Oh. Jadi mau beli dua tadinya. Cuman karena si salesnya ini karena dia terfokus sama sana. Nah, ini kelemahan sales. Sales ketika jualan dia nggak ngebuka kuping. Jadi dia nggak nawarin yang lain-lain model-model Dia lain. harusnya dia menawarkan, tapi yang menawarkan tetap yang itu. Dia nggak nawarin yang lain. Harusnya dia dia buka kupingnya dan mengatakan gitu. Harusnya ngomong, tadi ibu lihat yang sendal ini, Bu. Ibu ukurannya pakai ukuran berapa ya? Harusnya gitu dong. Kalau dia bilang itu, ibu pakai ukuran berapa? Kalau kita bilang pakai ukuran berapa, kan akhirnya terpaksa kita cari itu sendal kan? Iya. Nah, akhirnya diambilin lah, misalkan diambil, coba ibu cobain. Padahal belum tentu mau beli. Dengan model yang lain gitu Dengan ya, Coach? model yang lain. So, itu artinya akan mendrive yang tadinya beli satu menjadi beli banyak. Yang satu buat anak saya, yang satu buat dirinya. Betul. Nah, ini dari pengalaman ini saya menemukan banyak sales yang hanya ketika fokus satu, kesempatan opportunity dia beli dua, tapi dia masih ngejelasin produk. Kadang-kadang dia ngejelasin produk. Kalau saya sih nggak akan lama-lama mau jelasin produk. Dia udah megang kok. Dia udah nyobain kok. Kalau saya akan langsung ngomong, Bu, ngomong-ngomong, ibu pakai ukuran berapa, Bu? Oh, ukuran ini. Saya coba. Ibu cobain dulu aja, Bu. Nggak usah beli, nggak apa-apa. Cobain aja dulu. Sekarang pertanyaan saya, kalau udah diambilin, udah dicobain, masa saya nggak beli sih? Pasti beli sih, Coach. Nah, itu maksud saya. Paham nggak? Paham. Itu yang namanya adalah sebuah kemampuan bagaimana mempersuasi orang lain dengan cara metode hypnotic language pattern. Itu diajarin di mana? Itu semua itu bisa kita dapat di kelas NLP, License NLP Business Practitioner of NLP. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain dan kita bisa buat sebagai pemimpin perusahaan bagaimana caranya supaya tim kita punya kemampuan berjualan. Jangan sampai tim kita akhirnya tidak mempunyai kemampuan kayak tadi itu yang saya bilang. Ada satu restoran, makanannya enak, saya udah datang 5 kali. Kenapa saya datang situ ke 5 kali? Karena saya berharap, satu memang karena makanannya murah, lebih relatif murah. Yang kedua, maksud saya harusnya dibandingkan yang ada satu lagi yang saya bilang Hadilao, harganya relatif tinggi. Karena kalau makan di Hadilao itu kalau menurut istri saya sih tetap murah ya. Kalau saya sih bilang pricey ya. Tapi buat saya gitu, kalau buat sebulan sekali saya sih nggak apa-apa gitu. Kalau mama setiap minggu kayaknya enggak ya kalau saya ya. Tapi kalau istri saya merasa ya nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang kita habis makan di sana bisa sampai hampir 2 juta gitu dan sebagainya. Saya cuma bilang sayang aja gitu loh. Maksud saya kalau mama makan nggak perlu segitu banyak, kenapa harus segitu banyak gitu loh. Nah, cuman tapi buat pengalaman tersebut, gimana pun juga, memang pelayanan yang terbaik, orang yang ramah, di Hadilao tuh dikenal kami loh. Sampai orang Hadilao-nya datang nyamperin, Ibu udah lama nggak kesini. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol dan sebagainya. Jadi akibatnya kita cozy, kita nyaman dan sebagainya. Tapi beda dengan harga yang lebih murah, makanan enak, tapi orangnya ya kayak gitu. Cuek, nggak kenal, padahal kita sering ke situ. Bahkan ada satu yang saya ingat banget ya. Apa tuh, Coach? Besok aja lah, saya bikin konten yang berbeda, nanti baru saya jelasin. Tapi maksud saya bergambaran bahwa
Kita sebagai pemilik bisnis harus aware kenapa bisnis kita sepi, bukan melulu makanan gak enak. Bisa jadi adalah pelayanannya, yang dimana Starbucks bisa melakukan secara totalitas semua itu, menyapa orang. Kalau saya kalau seperti itu, dengan cara NLP, kita bisa modeling orang tersebut, gimana cara menyapanya, gimana cara melakukannya, gimana cara step by stepnya, itu bisa ditiru. Bisa ditiru Itu bisa semuanya. ditiru, bisa dimodeling, dan bisa diduplikasi. Nah, ketika diduplikasi itulah yang akan menjadi sebuah bisnis pertumbuhan yang berbeda. Itu aja mungkin. Oke, gitu aja Coach. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya teman-teman. Nah, aku mau bagi-bagi e-book baru nih, yaitu tingkatkan kemampuan bisnis dengan NLP. Gimana sih cara dapetin e-booknya teman-teman? Cukup kunjungi deskripsi YouTube ini atau langsung kunjungi komentar paling atas. Di situ ada link yang tertera. Teman-teman bisa klik dan mengisikan biodata seperti nama, email, nomor telepon, dan e-booknya akan dikirimkan ke teman-teman. Nah teman-teman, aku juga mau menyampaikan nih, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, teman-teman bisa kunjungi di website nlpleadershipindonesia.com. Nanti teman-teman bisa baca dan hubungi kontak person yang tersedia. Sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya, Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.